kamu pukul aku sekecil apapun mukul, nggak sakit pun selesai, lapor polisi, kayak gitu ya. Dia bilang, oke, batasanmu apa? Terus dia bilang, batasannya dia itu, aku mau perempuan yang bisa diajak bicara. Kasih tahu ya. Iya. Ketika kamu bertemu dengan pasangan hidup yang salah, kamu nggak akan tahu tujuan hidupmu apa. Kamu akan gerambiar. Dengan kelakuanku kayak gini, dengan mataku kayak gini, tuntun aku Tuhan ketemu dengan orang-orang yang bisa, yang mau membuka rumahnya untuk aku kerja. Buka mata, kamu tidak layak diperlakukan seperti sampah. Kamu kok sebelum kamu bilang nggak enak, rasa nggak enak tuh kayak gimana? Aku dulu itu kamu lagi ngomong sama aku mungkin kamu gemes kali Rian ya. Ada ikira bencet no. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, balik lagi ya Bel, tadi keputus, sorry. Sampai mana tadi aku juga lali. Sampai kadang tuh kita tuh terpaku dengan besi menajamkan besi. Oh iya. Besi menajamkan besi. Terus, ini kamu habis kerja nih? Selesai kerja? Iki sih dalam suasana bekerja kan. Oh, saya dalam bekerja lah. Ngapain lagi sekarang? Ini aku dimintain tolong untuk beli deterjen. Wah. Di sini tuh kerja dihitung waktu, Rian. Jadi kalau dia pakai waktuku ekstra, ya aku dibayar ekstra. Dia pakai aku hari Sabtu, ya aku dibayar hari Sabtu. Oh, Sabtu lebih itu ya, lebih gede ya? Lebih, puji Tuhan. Wah, amin. Nah ini apa namanya, kamu tadi nek misalnya nyambi sambil video callan di podcast itu, nek misalnya di rumahnya ownernya lihat di rumahnya nggak apa-apa? Gak apa-apa. Nggak masalah. Gak masalah. Detail rumahnya. Nggak masalah kan, bukan yang sampai aku nunjukin alamatnya tuh. Iya betul. Oke, siap. Berarti memang ini itu tadi... Airbnb bukan rumah. Airbnb. Iya. Oke. Nah sekarang kamu tinggalnya posisi di mana Bel? Di support lain. Ini kan ada, ini support yang berbeda. Oh, lumayan jauh ya dari tempatmu, apa dekat-dekat tuh? Sekitar 45 menit perjalanan lah. Oh, oke. Kamu kan dapat pasangan itu kan yang beda culture ya. Jadi memang kita Asian, terus mereka juga kan Australian ya, berarti Australian asli, mereka asli Australia. mereka. Iya. Ya, maksudnya kan bapak mamahnya juga dong. Nah, beda culture itu kamu menyesuaikannya gimana, dan pasanganmu juga nyesuaiin sama kamu gimana? Di sini tuh beda dengan Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia itu kan serba sungkanan ya. Kalau misalnya apa-apa itu tuh sungkan. Di sini itu semua tuh serba di depan. Ngomong di depan. Kamu mau apa enggak? Ngomong di depan. Kalau masalah keuangan, masalah planning ke depan, itu tuh ngomong. Bahkan kalau misalnya ngedate ya, kita tuh harus berani nanya, apa intentionmu ngedate ini? Kalau ngedate ini cuma main-main, sekedar main-main lah ya, kita kan tahu ya. Dan kamu memang nggak sesuai dengan hal itu, kamu pergi, dan itu nggak masalah. Jangan kamu nggak suka, kamu tetap ya usah jalani. Ya kan salah kita, nggak salah di orang ya. Iya. Karena di sini tuh semua tuh serba up front gitu loh. Iya. Kamu nggak suka ngomong, Aku mau ini ngomong, nggak mau ya ngomong.
Ya lebih jujur lah ya sebenarnya lah ya. Ya, contoh ya, kayak aku gitu, kayak aku sama dia gitu kan. Waktu kita ketemu tuh aku tanya duluan, kamu maunya apa? Abangin kan, kalau kamu maunya apa? Main-main? Mau kemana nih? Gitu kan. Terus dia bilang, aku nggak mau main-main. Dia bilang gitu. Aku maunya sungguh-sungguh. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, ih, lagian juga kamu udah umur 35. Masa kamu mau main-main? Emang kurang main-mainmu 30 tahun? Kayak gituin. Terus, iyalah, udah selesai main-mainnya. Udah selesai. Semuanya udah selesai. Udah main-main udah selesai. Mau serius. Terus aku bilang, oh gitu. Aku bilang gitu. Oh gitu. Terus dia nanya, kamu maunya apa? Aku bilang, aku maunya pasangan hidup. Aku maunya teman hidup. Ituin kan. Bukan orang yang cuma buat senang-senang toh. Tapi mau yang sampai satu selamanya. Wow. Gituin kan. Dari situ. Terus dia bilang, oke, aku cocok nih. Gitu kan. Cocok nih. Cocok nih. Kamu pengen yang sebegitunya. Aku juga pengen yang begitunya. Iya. Terus dia bilang, kamu mau nggak jadi pacarku? Wih. Gitu. Kamu mau nggak jadi partnerku? Terus aku bilang, oke. Aku bilang gitu. Terus kita upfront di depan itu gini. Kamu tahu batasan nggak? Nah, batasan. Contoh ya, Iya. kamu selingkuh sedikit apapun, apapun namanya, kamu selingkuh, selesai. Aku bilang gitu. Kamu pukul aku sekecil apapun mukul, kita arguing nih, terus kamu mukul, nggak sakit pun selesai, lapor polisi, kayak gitu ya. Terus dia bilang, oke, batasanmu apa? Terus dia bilang batasannya dia itu, aku mau perempuan yang bisa diajak bicara, nggak yang nada tinggi. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Aku yang suka nada tinggi, langsung kayak menelan ludah, anjir. Nah, terus kamu gimana tuh? Terus aku bilang, oke, deal ya, deal. Pokoknya sedikit apapun mukul, selesai. Terus tuh dia bilang, oke, kita mengawali, kita mulai. Dari situlah kita berpasang-pasangan. Wow. Keren. Tuh, upfront banget. Yeah. Terus kayak bahas juga, kamu sama orang tuamu gimana, aku sama orang tuaku gimana, itu dibahas juga. Di awal ya? Di awal. Wah. Bahkan sebelum kamu Terlalu jangan. itu, sebelum pacaran juga kan itu dibahas semua kan. Justru kalau di sini tuh begitu, Rian. Kalau di Indonesia kan kebalikannya, ya kan? Loh, di sini tuh keblojok kan, di sini tuh bener-bener di komunikasikan tuh di awal, Rian. Kamu nggak suka bagian mana, diomongin.
Baru jalan ya. Heeh. Terus kayak misalnya ya kemarin gitu ya belanja gitu, belanja. Terus budgetnya itu kelebihan. Hmm. Duduk berdua ngomong tuh bukan nggak lagi yang kamu itu enggak, Hmm. tapi ngomongnya itu poinnya di mana yang salah, Hah? terus solusinya apa. Jadi kayak bodoh nih, Hmm. tadi itu kita beli kebanyakan protein deh, Nah, besok kita harus nulis kayak gitu, nulis nih, ngelis mau belanja apa aja. Oh, kita nih kebanyakan ini nih, beli chips. Di sini chips itu ya lumayan. lumayan Chips apa? itu mahal di sini chips. Oh, Aku tuh suka chips tuh, kayak kentang gitu-gitu kan. Kadang itu ambil chips ya. iya, kadang itu kan wes capek gitu ya. Rasanya aku pengen nyemil gitu. Nah, terus? Pengen nyemil gitu kan. Nah, tuh baru baru beli. Kita kebanyakan beli chips nih, ngomong. Hmm. Terus mau bagi berapa itu ngomong. Hmm. Mau bagi 50-50, mau bagi 100 ini ngomong. Nggak ada yang Ditutup-tutupi ya. nggak ada yang bendol di belakang, Yo, terus bendol di belakang. sampai kita tuh kalau bilangnya tuh jangan sampai kita nggak ngomong jadi bitter. Ya, benar banget. Nah, itu yang benar-benar dia sama aku tuh dia yang nekanin. Hmm. Pokoknya harus ngomong. Sesakit apapun harus diomongin. Hmm. Benar banget sih. Ya memang kebenaran itu memang harus kadangkala orang Indonesia tuh ya bukan orang Indonesia sih. Mungkin saya dan dulu Semuanya rasanya tuh gini kayak takut kebenaran. menyatakan kebenaran karena takut dinilai sama orang lain, sama takut Ya, responnya orang lain gimana. Padahal kita belum tahu kan. Kalau kita nggak buka dengan komunikasi, kita nggak bakal tahu dia maunya gimana, dia pengennya gimana. Cuman kita sudah menerka-nerka. Oh nanti kalau aku ya. marah, dia juga ikut marah nih. Itu padahal Nih, cuman di batas pikiran kita. Tapi kita contoh ya. ya. Contoh ya, aku tuh kan seumur hidupku tuh nggak pernah dikenalin dengan orang tua pasangan ya. Seumur Selalu hidup. maksudnya ya selama aku berpasangan tuh, aku nggak pernah dikenalin ke orang tuanya pasangan secara baik-baik. Secara Jadi baik-baik. kayak disembunyikan. Jadi itu semenjak sama dia, aku tuh sekarang tahu bedanya secret and privacy. Secret and privacy. Jadi ini buat teman-teman yang perempuan-perempuan di luar sana, yang kamu sampai takut kamu ngupload fotonya dia, karena dia nggak bolehin kamu untuk upload fotomu, untuk upload foto berdua, kamu harus mempertanyakan, kamu tuh dirahasiakan atau hubunganmu itu memang privacy. Kalau aku dibolehin ngupload, dibolehin sama dia. Tapi kamu nggak ngupload? Tapi aku nguploadnya cuma 2 konten aja. Setelah itu aku nggak mau. Privacy. Setelah itu aku nggak mau karena aku memilih, aku mau merayakan semua ini tuh dengan hal yang baik, dengan secara privacy. Kalaupun aku nge-share kemarin itu tuh kan yang kayak cuman foto di akhir banget tuh, di scrollan terakhir, itu. Terus nggak yang bener-bener fotonya itu tak upload gitu loh. Iya. Itu potongan dari video toh. Potongan dari video apa. Jadi kayak
tidak dirahasiakan. Aku sama orang tuanya jalan-jalan, makan bareng-bareng. Dari situ aku ngerasain bahwa, oh aku tuh layak loh diperlakukan seperti manusia. Nah ini, kayak gini Rian, Nah, kadang ya, kita tuh terlalu lama diperlakukan kayak bukan manusia. Maaf ya, siapapun wanita di luar sana, kamu belum menikah atau pernah pacaran yang sampai yang kelam banget hidupmu, dan kamu merasa diperlakukan kayak, maaf, kayak bukan manusia, kamu harus keluar dan kamu harus menyadari itu. Kamu tuh berhak diperlakukan seperti manusia. Maaf ya, kamu tuh layak. Kalau ada yang bilang kamu nggak layak, nggak ada orang tua justru saja bilang kita layak. Benar. Cuman kadang-kadang kita tuh sudah terbelenggu dengan, aku sudah lama sama dia, aku sudah ini sama dia. Nah itu sebenarnya yang membelenggu itu kita sendiri, bukan dia. Kita yang ngasih rantai di leher kita tuh kita, bukan orang lain, kita sendiri. Betul. Ya itu ketakutan itu loh, kekhawatiran kita sendiri. Ketakutan kita. Coba kalau aku tidak melepaskan rantai itu dari leherku, yang aku cantolin sendiri, mungkin aku masih merantai, nggak merasa bahwa aku berharga, nggak merasa bahwa aku tuh berhak dilakukan seperti manusia, dikenalin ke orang tua, dikenalin baik-baik, diajak ngomong, ditanyain pendapat. Ketika pertama kali kamu gimana? Bahkan dia mau jadiin rumahnya itu ada kebun, jadiin unitnya ada kebun, itu tuh tanya aku. Padahal aku tuh siapa sih? Dia tuh tanya, kalau misalnya aku bikin kebun di sini, kamu suka nggak? Terus aku balesnya gini, lo itu kan unitmu, kok kamu tanya aku? Dia bilang, kan kamu partnerku. Hidupnya kita tuh kan nggak cuma untuk kita sendiri saja kan, kita kan punya partner toh. So aku kayak, terus dan aku tuh sampai di titik yang aku makan malam nih sama keluarganya dia, itu ditanyain yang, kamu apa kabar? Dan keluarganya tuh inget anak-anak babysitter itu siapa aja, tuh ditanyain semua satu-satu. Kerjaanku mana aja itu dia tahu dan mereka inget. Notice tiap hal kecil. Mereka notice hal-hal kecil. Terus mereka tahu hal-hal kecil tuh dia tuh tahu. Jadi aku nggak kayak, oh ya ampun, hidupku tuh diperhatikan. Gitu. Benar. Pertama kali kamu merasa dimanusiakan tuh, wah feelingnya gimana tuh? Kamu Bel? Aku pertama kali ke rumah. Apakah pertama kali nangis ataukah kamu? Aku pertama kali digituin ya, aku langsung minta putus. Serius? Iya. Kok di luar dugaan? Iya, soalnya aku gini, kayaknya ini keterlaluan deh. Gituin kan, ini keterlaluan deh. Aku nggak mau yang begini banget. Aku bilang gitu kan, ini keterlaluan deh. Dia bilang gini, sedikit tapi mengena. Jangan menjadikan masa lalumu itu beban di lehermu. Kamu tuh manusia, dan ini selayaknya manusia mengenalkan manusia. Wow. Dari situ aku tuh belajar banyak banget sama dia nih. Keren. Iya. Keren anjolnya. Dia itu bukan tipikal cowok yang banyak omong gitu loh, dia itu.
Dia tuh lebih cenderung diem orangnya itu. Ya kebalikanmu Diem. mungkin ya. Oh, banget. Bisa meredam. Itulah yang maksudnya kalau kita sadari, aku juga Can nyadari. you give me the pulse back? Nah, itu loh, apa? Dia itu selalu begitu. Terus aku kayak lihat bagaimana keluarganya apa. Aku tuh ngomong, aku minder. Aku minder sama keluargamu. Terus aku ceritain, mamaku single parent, kamu gimana? Dia bilang, kan aku nikah sama kamu, bukan nikah sama mamamu. Betul. Terus dia bilang, Ya. iya. Terus dia bilang, aku juga nggak masalah dengan latar belakang keluargamu. Emang itu mamamu pengen begitu? Enggak kan? Dari situ aku langsung mikir, oh oke. Orang ini punya punya hati yang aku nggak bilang 100% baik. Sebaik-baiknya orang tuh sebaik apa sih ya, Rian ya? Cuman ya, dia bukan tipikal seseorang yang mempermasalahkan bagaimana keluargaku, bagaimana bentuk dan rupaku, bagaimana aku, bagaimana fisikku. Enggak. Tapi memang Nggak ada. Menerima. Terus aku dikenalkan ke teman-temannya. Diajak nongkrong sama teman-temannya. Ini temanku. Terus dia ngenalin aku tuh bukan teman dekat. Ini pasanganku. Wow. Anjir. Itu aku kayak, ya Tuhan. Aku gitu. Apakah boleh seperti ini? Rasanya kayak mimpi gitu kali ya. Rasanya kayak mimpi. Kamu melihat dirimu diperlakukan kayak manusia. Berharga. Itu berharga. Mereka tahu ya ada cewek di situ, ya kan? Nggak langsung ngebul, Rian. Iya. Aku kan nggak mungkin ya nyuruh orang jangan merokok, itu kan orang gila tuh. Mereka ngerokok. Mereka sendiri berdiri keluar ngerokok. Sopan ya. So aku bilang, it's okay, kamu bisa duduk. Cowok macam apa aku ngerokok depan kamu? Kecuali kalau kamu ngerokok, nggak apa-apa. Kamu aja nggak ngerokok. Itu loh, Rian, sampai sebegitunya. Ya, keren sih. Kayak ceritamu ini loh, Bel. Aku merasa memang ketika kamu pindah wadah itu, kamu kayak diubahkannya benar-benar itu ya, perubahan hidupmu tuh benar-benar kayak, ya tadinya kamu berendam di lumpur mungkin ya, terus dimasukin ke air yang bening gitu. Ya tadinya memang kamu berlumpur kan, tapi lama-kelamaan kamu jadi ikut bersih di situ, di lingkunganmu yang baru itu. Bener nggak? Nah, iya. Itu yang dipenginin dari mamaku. Itu tuh niatnya mamaku tuh seperti itu. Dan kamu tahu nggak sih, Rian? Iya. Kadang ya, apa sih yang membuat kita tuh nggak berkembang? Apa? Bukan gaji kecil, bukan. Jangan bilang gaji kecil ya. Iya. Memang gaji itu mempengaruhi. Tapi yang membuat kita tidak berkembang itu kita sendiri. Kita yang bilang, sudahlah cukup segini aja. Iya, betul. Cukuplah aku anak satu, istri sudah ada, segini aja kerjanya, biasa aja. Segitu toh, kamu nggak bakal upgrade. Sudahlah aku jadi gini aja, wes guru gitu kan.
Terus gak usah neko-neko jadi guru aja, wes. Gak usah upgrade. Ya selamanya kamu akan jadi guru yang biasa saja. Iya. Kamu gak akan pernah upgrade. Hmm. Oh ya sudahlah, aku tak jadi misalnya karyawan. Kenapa, Bel? Gak tahu, orang tak teriak, gak jelas. Jadi guru, karyawan. Ya bakal kayak gitu-gitu aja kalau nggak. Iya, Nggak jadi guru lain. karyawan. Kamu jadi karyawan bank ya, contoh jadi karyawan bank. Kamu gitu-gitu toh. Kamu nggak upgrade hidupmu. Kamu nggak upgrade ilmu-ilmu tentang pajak. Nggak upgrade ilmu-ilmu tentang apa namanya bunga, suku bunga, apapun hal itulah ya. Ya kamu bakal gitu-gitu toh. Iya. Hmm. Bakal seumur hidup ya begitu-begitu toh. Hmm. Ketika kamu ada rasa ingin lebih, itu sebenarnya nggak salah loh. Iya. Kadang tuh orang-orang itu kan, kamu tuh nggak bersyukur, keburu begitu kan kita itu. Mengecilkan mimpi seringkali. Keburu begitu kan kita itu kadang-kadang. Keburu mengecilkan mimpi gitu loh. Hmm. Keburu ngomong begitu. Jadi kita tuh nggak bisa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, itu dianggap kita nggak bersyukur. Padahal kalau kita bersyukur, kita pasti upgrade nggak sih? Iya, pasti upgrade. Benar. Sebenarnya gini, Bel. Itu kan kalau orang-orang yang bilang ke kita itu kan ya istilahnya kalau kamu pernah dengar kan crab mentality kan. Oh Ya. ya pernah Jadi dengar. kecapit dan kamu ditarik ke bawah karena mereka juga nggak bisa melakukan seperti kamu. Ketika kamu kecapit itu, kamu maksudnya makan umpannya mereka dan kamu kecapit ya, kamu akan dragging ke bawah juga. Jadi kamu kayak nggak ikut berkembang. Tapi begitu kamu nggak peduli tentang itu, kamu lepas ya, kamu akan terbang ke atas terus. Istilahnya gini, kayak Iya. aku pun gini, aku jujur ini, kayak buat podcast ini ya, jujur aku Pasti ketemu jelek nah. orang-orang yang sebenarnya nggak kita apa ya, si istriku juga ini kan denger nih dia, ini denger nih, dia denger juga. Jadi kita nggak expect untuk ketemu orang-orang kayak Bella juga, terus kayak teman-teman lain lah. Dan belakangan ini, jujur belakangan ini kita tuh ngobrol banyak dari diaspora yang tinggal di luar negeri. Aku udah berapa kali nih, istri udah kontak berapa orang diaspora yang mereka literally tinggal di luar negeri dan ternyata pola pikirnya tuh beda banget juga. Kita ngomong langsung dengan orang-orang, ketemu narasumber yang lain-lain itu. Jadi apa ya? yang namanya sudut pandang. Sudut pandang kita berdua ini jadi terbarui terus. Jadi kayak oh ya, ini kayak ini sebenarnya susah. Aku yang sedang keluar dari comfort zone-ku. Aku kan sebenarnya juga kalau ngomong sama orang baru tuh nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu luas. Ya, mungkin luas, cuman dulu omonganku kosong, Bel. Aku jujur ngomong, aku sering ngomong, aku jujur panggilanku dulu kan, kalau di sekolah diundangi Sableng ya. Karena omonganku kosong, jadi nggak ada isinya. Jadi kayak ngomong tuh ya cuman ampas-ampas gitu lah. Kayak guyonan-guyonan sing nggak penting. Terus cetek lah, omongannya cetek. Cuman setelah aku ngobrol dengan banyak orang nih, puji Tuhan, kayak sebenarnya Ketempayan baru juga. aku juga lagi dipindahkan Tuhan ke tempayan baru yang dimana omongan-omongan teman-teman itu kita bisa deep talk loh. Kayak aku sama Bella ini jujur, kita ngomong bisa bukan ngomongin orang ya. Kalau zaman dulu mungkin ngomong cetek itu Rasan-rasan. nah, ngebanyol tentang orang yang buat jokes tentang orang lain. Tapi nggak ada tentang diriku di situ yang tak omongin dan ketika lawan bicaraku tak aja ngomong nggak. Aku juga nggak berusaha untuk menanyai tentang dirinya dia. Jadi akhirnya kan percakapan itu jadi percakapan yang sangat dangkal gitu. Jadi nggak ada isi. Percakapannya kosong. Kosong. Iya. Nah, kosong itu kan
ya aku nggak dapat esensi apapun dan nggak dapat pemikiran baru apapun. Tapi ketika aku ngobrol sekarang, puji Tuhan ya, bukan akunya yang punya itu, cuman Tuhan tempatkan aku di tempat yang baru ini, jadi aku bisa ketemu kayak Dela, ketemu lain-lain itu ya puji Tuhan juga karena istriku, karena dia orang yang rajin cari narasumber. Kalau aku yang cari, aku sendiri nggak kebayang aku bakal ketemu Bella, ketemu teman-teman lain. Kamu tahu nggak sih, Rian? Kasih tahu ya. Iya, ya. Ketika kamu bertemu dengan pasangan hidup yang salah, kamu nggak akan tahu tujuan hidupmu apa. Kamu akan gerambiar. Berat. Kamu tahu nggak? Ketika aku ketemu sama dia, tentu punya target tahunan. Target tahunanku itu sama dia itu dapat sertifikat itu keluar. Dia targetnya apa? Bisa nyetir, SIM-nya keluar, bisa nyetir. Jangan salah loh, bisa nyetir itu hal yang biasa saja, tapi bisa jadi punya trauma tersendiri. Betul. Nggak bisa. Bisa jadi dia punya trauma dengan menyetir, sehingga dia nggak mau nyetir, tapi dia ketahan di situ tok, nggak mau berusaha untuk mengatasi traumanya. Iya. Benar. Memang ada goal tertentu. Aku bahkan di titik ini, aku jadi cerita juga nih. Nggak apa ya. Jadi kayak aku di satu titik, ketika kita mau loncat dari kerjaan, aku shifting dari kerjaan lamaku tuh, istriku tuh ngomong, kamu tuh hidup tapi nggak urip, kue urip, tapi kue ora urup. Gitu. Iya, kayak nggak tahu mau ngapain, bener nggak? Nah, itu, jadi kayak apa ya? Kamu soulless gitu loh, nggak berjiwa. Gitu. Karena kamu melakukan sesuatu seperti robot. Pergi kerja, kemana ya? Mamaku tuh juga begitu. Tanpa cinta. Gimana? Mamaku tuh juga ngomong gitu. Ngomong ke kamu gitu? Kamu itu, hidupmu tuh kayak gimana sih? Kamu tuh kayak nggak punya hidup, tau nggak? Kamu tuh, kerjaanmu tuh kayak kepalamu tuh untuk kerja, tapi hatimu tuh udah kosong. Kamu kayak kayak kamu tuh nggak punya nyawa. Kamu nggak bisa menikmati hidupmu. Malah tuh bolak-balik ngomong gitu. Wow. Ya itu. Jadi ya, kalau aku lihat ya, Rian, kadang kita tuh ditempatkan di tempat-tempat yang men-challenge, tapi kita keburu ngamuk sih. Benar. Mungkin pertama kali kamu denger omongannya istrimu, kamu kok gitu ya, kamu kok soulless gitu, kamu ngamuk. Aku yo ngamuk. Jengkel. Aku kis kerja capek diomong soulless. Kamu pasti gitu sama istrimu, percaya? Aku yakin. Ya enggak? Benar banget rasanya. Ya memang jengkel tuh ya. Aku jengkel loh. Kita belum sadar gitu loh. Karena kita masih apa ya? Masih terpaku dengan hidup bermakna itu kalau bekerja. Iya, betul. Kamu tau nggak? Pas aku nganggur, itu aku bener-bener meresapi yang namanya kata-kata burung di udara aja dipelihara. Masa kamu nggak? Bener-bener tak. Ya aku sampai merinding ngomong gini. Bener-bener tak hayati, tak hidupi. Tuhan aja ngasih makan burung, masa nggak bisa sih ngasih makan aku? Aku pengen makan. Bener banget. Bener ya kan? Tuhan aja bisa ngirim, Tuhan aja bisa kayak nyepake semua visa pan itu kayak dipersiapkan loh. Masa sih aku di sini terkatung-katung, Tuhan tutup mata? Iya. Benar. Masa sih Tuhan tutup mata dengan semua yang tak alami yang terjadi? Nggak mungkin, Rian. Nggak mungkin. Benar. Itu hal yang nggak mungkin. Ketika kamu nganggur itu kamu kayak bisa menghidupi ayat itu ya. Aku benar-benar menghidupi dan aku benar-benar mengimani. Dan aku di dalam nganggurku itu aku bersuka cita. Mantap. Kayak bukan bersuka cita dia nganggur ya, bukan. Bersuka cita tuh gini. Aku harus memenangkan diriku lebih
dari rasa takutku akan nggak punya uang. Ya bener banget sih. Pasti awal-awal kamu lepas kerjaan kamu takut nggak punya uang tuh. Takut nggak punya uang, padahal aku pas itu sudah disediakan. Nah, Tapi nggak sadar. kamu tahu Rian? Nah. Aku ngomong detik ini, itu aku benar-benar merasakan yang namanya, sudah pernah merasakan yang namanya gak ada uang. Benar-benar nol. Tapi aku bisa makan. Tahu nggak sih buat apa? Sama. Supaya supaya aku tuh lebih begini. Semua apa yang aku dapatkan itu bukan dari hasil kepintaranku, bukan dari kekuatanku, tapi itu semua karena Tuhan. Aku nggak bisa mendapatkan klien ini kalau nggak Tuhan yang gerakkan tuh nggak bisa, Rian. Agree 100%. Waktu itu aku dengan kontenku dan aku diajak kerja sama brand, tapi hatiku tuh nggak damai sejahtera. Aku harus begini, aku harus begitu, aku harus pakai ini, pakai itu. Aku nggak damai sejahtera, aku nggak jadi diriku sendiri. Sedangkan aku suka yang kayak gini ya, kamu kayak yang begini, yang bener-bener aku banget gitu loh. Yang to the point, yang ngasih kamu gambaran hidup di luar itu tuh nggak seindah. Nggak seindah omongannya orang-orang, nggak seindah itu. Kamu ngerasa nggak punya duit beneran. Di umurmu segini, kamu nggak punya duit, mau ngomong sama papa mama malu sih. Ya malu. Aku tuh kalau nggak punya duit ya Rian ya, nggak pernah aku cerita sama mamiku tuh karena aku malu. Padahal mamiku selalu bilang, kamu kalau ada apa-apa ngomong. Jangan bawa pendem sendiri. Tapi tak pendem. Karena aku udah ngeliat mamiku tuh bisa. Mamiku sendiri ke luar negeri, kerja di mana-mana, kerja di kapal pesiar, bisa. Seorang diri menghidupi aku. Masa aku gak iso? Jadi, aku begitu. Dan mamiku tuh selalu kalau apa tuh ya, aku diingetin. Kalau kamu bisa menikmati semua ini bukan karena kekuatanmu. Itu karena Tuhan yang menggerakkan. Benar banget. Misalnya ya, kita belum dapat rate besar nih. Rateku kan masih kecil tuh di sini. Ya aku baru. Bukan orang lain yang tak salahin, tapi aku ngoreksi diriku sendiri. Oh mungkin karena aku masih baru 1. Oh mungkin karena aku belum punya sertifikat 2. Oh mungkin jam terbangku belum tinggi. Sebelum aku dari orang lain, aku harus dari diriku sendiri. Iya, benar. Kalau orang ngasih aku misalnya rate $30, ya aku harus ngasih ke mereka jasa yang seperti itu. Yang benar-benar itu yang mereka mau. Lah aku kan belum bisa segitunya. Ya aku harus mulai dari nol gitu loh. Apa ya? Kamu, Rian, aku itu tuh adalah produk yang kita itu selalu mengandalkan logika. Bener nggak? Yang logika bojoku sih. Aku itu seorang pria yang perasaan sebenarnya. Oh ya? Iya. Wah, bagus banget. Aku orang pria yang perasaan, kalau istriku tuh lebih orang logika. Kalau aku tuh logika. Nggak ketok mataku, itu rasanya itu kayak nggak mungkin. Tapi dalam ketidakmungkinan itu tuh Tuhan berkarya nggak sih? Iya, benar banget. Terus itu kalau istriku lebih relate, tapi ya dia denger. Kayak, oh kamu nggak tahu Rian, udah ngerasain nyuci mobil dalam kondisi hujan lebat, pernah ngevakum mobil dalam kondisi cuaca subuh jejet pernah, motongi rumput di cuaca sing sedingin itu ya pernah. Jadi aku ya wis
Ya wis. Pikiran itu cuma gini. Di Indo mati, di sini mati, kabeh mati. Yang bedanya apa? Satu berusaha, satu gak berusaha. Ya. Wis itu tok. Dilakuke mati rak dilakuke. Jadi tuh berusaha terus. Kadang tuh aku tuh kalau dalam kesendirianku ya, maksudnya dalam kayak waktu-waktu aku sendiri, sesimpel nunggui mesin cuci kering itu loh. Kadang tuh aku mikir, kok isa ya aku ketemu sama kakak ini? Kok isa ya aku ketemu sama orang tua bayi ini? Kok isa ya aku ketemu sama keluarga ini? Kok bisa ya aku dipertemukan sama keluarga ini? Kok bisa ya dia masih mau nyambung klien sama aku? Kok bisa ya? Kok aku dipertemukan dengan banyak orang ya? Kok bisa ya? Itu benar banget. Kok dipikir-pikir, sebaik apa sih aku? Nggak baik-baik juga. Tapi dipertemukan. Itu yang membuat kita harusnya lebih bersyukur sama Tuhan Yesus sih. Iya, betul. Betul banget. Karena kayak apalah kondisiku. Sebagus apa sih? Sebaik apa sih? Seperfect apa sih aku membersihkan rumah? Misalnya begitu. Masih perlu dikoreksi. Masih perlu dikasih tahu. Jadi bukan yang harus bagus sebelum kita ngomong aku harus dibayar segini. Kita harus tanya sama diri kita, dibayar segitu kamu kasih apa? Iya. Pernah dengar nggak? Satu lulusan, Ya. habis lulus, ngomong gini, gajiku harus 8 juta. Baru lulus minta 8 juta. Nah. Emang kamu ngasih apa ke perusahaan? Emang kamu udah ngapain aja? Benar. Emang kamu sudah bikin apa aja sampai kamu layak dapat 8 juta? Sama halnya dengan aku dengan anak-anak berkebutuhan khususku. Mereka tanya, kok kamu murah banget? Langsung ditembak, soalnya kamu nggak punya surat izin praktek sih. So, aku bilang, iya sih aku nggak punya surat izin praktek. Tapi dengan kemampuanku, aku menolong banyak orang tua yang nggak sanggup bayar psikolog. Mereka cuma butuh membacakan hasil dari rumah sakit umum. Kadang kan cuma dikasih suratnya toh. Iya. Nggak ngerti iki kudu diapakno, anaknya nggak ngerti. Betul. Orang masa ngerti. Kan orang tua itu kan kebanyakan orang tua awam ya. Nggak semua orang tua kan bekerja di bidang psikologi, nggak semua orang tua bekerja di bidang kita, meskipun ada Google ya. Tapi kan lebih enak dikasih tahu. Oh, anak bapak ibu tuh kondisinya seperti ini. Supaya lebih bagus harus begini. Itu kan ada. Ya aku bilang, ya memang aku tarifku segini karena aku apa yang aku bisa itu cuman dibayar segini aja. Cuman itu yang harus dibayarkan. Karena kemampuanku belum lebih. Yes, Dan kalaupun aku udah misalnya punya plakat gitulah, bela psikologi gini. Masa sih kamu ngetok orang dengan orang yang nggak punya apa-apa, ngetok dengan harga yang sama sih? Betul banget. Sedangkan mereka aja bawa ke kamu aja sudah dengan beragam kondisi. Ada yang mungkin malu, ada yang mungkin sudah
ditekan keluarga. Gak jelas anakmu ini. Sudah banyak tekanan. Masuk sih kamu menekan dengan harga yang sama dengan yang naik Mercy. Kayak gitu loh. Mau tahu? Waktu aku buka itu, Mama Rian. Dari rumahnya itu 20 km dari rumahku. Naik sepeda. Bawa anaknya yang kecil. Bawa anaknya yang besar. Sepedaan ke rumahku. Sepeda motoran. Pagi-pagi. Bu Bella, anakku main ya. Main no. Ajak main. Main no. Ayo masak-masak bersama-sama. Itu yang membuat aku berubah. Itu melembutkan hatiku, tapi tidak menundukkan kepalaku. Belum Ngerti maksudnya? Nah, hatiku lembut, tapi kepalaku jendanga. Dengan aku kerja jadi cleaner. Nggak cuman hatiku tok yang dilembutkan Rian, kepalaku pun juga ditundukkan. Iki loh, kayak gini loh rasanya. Ya. Kamu kok sebelum kamu bilang nggak enak, rasa no nggak enak tuh kayak gimana? Aku dulu itu kamu lagi ngomong sama aku mungkin kamu gemes kali Rian ya. Iki rek bencet no. Tapi sudah Itu. banyak berubah lah ya. Ya puji Tuhan. Itu nggak ada seseorang pun yang bisa merubah manusia Rian. Ya sebenarnya kayak kamu tadi kamu doa juga kan. Doamu juga kan sebelum kamu doa untuk minta pasangan, tapi kamu kan juga doa untuk layakkanlah aku. Ya, kalau kamu belum ketika itu kamu belum berubah lebih layak, ya mungkin kamu belum ditemukan juga. Tapi ya puji Tuhan, kayak kamu pelan-pelan sudah berubah, makanya kamu sudah layak juga anggap. Menurut Tuhan mungkin ya, aku juga nggak tahu kriterianya Tuhan kan pasti nggak bisa ada orang yang menebak. Tapi ya puji Tuhan sih kamu kayak minta juga untuk dilayakkan, selain minta barangnya, tapi kamu minta wadahnya itu pas juga. Kadang-kala kan kita minta barangnya, tapi kita nggak punya wadahnya itu loh. Sehingga ketika kita punya barangnya, mau ditaruh di mana tuh, ketika misal udah barangnya udah ada, mau ditaruh di mana, ya kan? Bingung. Beda kalau kamu minta barangnya, kamu juga minta wadahnya sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini lampu, terus aku minta dudukannya lampu, dan minta listriknya Tuhan. Sehingga apa, lampu itu ketika dipasang bisa nyala. Kamu minta lampu, kamu nggak punya dudukannya lampu, nggak ada listrik. Ya, emang kamu punya kekuatan listrik nyalain lampu gitu? Enggak kan? Nggak punya. Iya kayak gitulah. Aku ngerasanya juga kamu minta, ya puji Tuhan ada permintaan juga kamu untuk dilayakkan, sehingga ya segala sesuatu itu pasti sudah diatur Tuhan, sehingga ya kamu dapat, tapi kamu bisa menerimanya dengan pas dengan. Nih, Rian. Nah, Coba deh, kalau kita mikir-mikir ya. ya. Kita tuh kan kadang-kadang tuh dulu, aku tuh kan selalu minta yang saknyet harus begini sesuai dengan apa yang aku mau gitu kan. Tapi kan aku kan nggak pernah minta, aku juga disiapkan. Terus kamu tahu nggak? Ya. Aku tuh diingatkan dengan bagaimana Tuhan tuh menciptakan bumi. Sebelum dia menciptakan manusia kan nyiptakan semuanya dulu deh. Iya, komplit dulu kan. Betul. Komplit dulu kan, baru manusianya kan. Aku tuh mikir gitu. Gimana aku bisa menerima pasanganku, bisa siap berpasangan kalau watakku aja masih begini. Ya. Gitu. Ngerti kan? Kayak enak sendiri lek ngomong tas dar dor. Kan juga nggak bisa gitu loh. Iya benar. Meskipun di sini semua orang upfront ya, tapi nggak bisa kamu asal nggak enak, nggak suka, nggak bisa. Benar banget. Hidup itu nggak bisa seperti itu. Oke. Wah seru banget Bel, kita ngomong suwi banget tuh Bel.
2 jam. Gak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Aku bebas. Kita semakin ngobrol suwe nggak masalah. Tuh. Nanti misalnya kamu pas ada waktu ada itu nanti kita ngobrol offline we lah. Soalnya kalau kita ngobrol online kita nanti arahnya ngalor ngidul bingung nanti akhirnya. Nggak apa-apa ya. Terlalu random dah pembahasan kita. Nggak apa-apa. Masih oke lah. Nanti tak potong jadi 2 episode lah. Nggak masalah. Tapi aku akhir kata mau tanya ke kamu lah, Bel. Sebelum tanya akhir kata aku itulah mau tanya ayat masmu apa sih? Rema dalam hidupmu yang kamu pegang terus sampai sekarang. Jadi pengen nangis. Nggak apa-apa. Dulu itu aku hampir mau bunuh diri, Rian. Terus zamannya pakai pet. Aplikasi pet. Iya, PAT Pet. kan? PATH. Temenku tuh nggak pernah nge-share ayat Alkitab dalam hidupnya. Soalnya dia keluarga Buddhis. Keluarga Buddhis. Nggak pernah nge-share dalam hidupnya, dia tuh nggak pernah. Sekalinya nge-share tuh Yesaya 43. Yesaya 43. 43. Meskipun kamu dalam lembah kekelaman, aku bersamamu. Itu semua udah siap di depan. Alat-alatnya tuh udah siap di depan. HP itu dimatiin nggak bisa, ditutup nggak bisa. Tapi nyalanya itu cuma itu tok. Nyalanya itu ayat Alkitab itu tok. Yesaya Jadi kayak itu. Yesaya 43 itu. Gitu, kayak ke highlight gitu. Bukan, HP-nya tuh nggak bisa mati, nggak bisa di-scroll, kayak ngeheng. ngeheng di part itu tok. Wow. Itu alat semua sudah disiapkan di depan. Langsung tak ringkesi semuanya, aku nangis. Itu yang tak pegang dalam hidupku. Alat apa itu, Bel? Alat mau bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Waduh. Karena aku mau bunuh diri itu, beneran. Itu udah siap semua di depan. Gile. Terus kamu ringkesi, kamu bertobat. Ringkesi, aku nangis, aku berdoa. Minta maaf sama Tuhan. Bertobat. Doamu ketika itu apa sih? Doaku tuh cuman gini. Tuhan, aku capek. Waktu Elia depresi, Tuhan nggak suruh dia minta maaf loh, Rian. Iya. Elia depresi. Tuhan itu nggak nyuruh dia untuk berdoa loh, Rian. Tuhan nyuruh dia untuk makan. Makanlah dulu. Habis tak ringkesi ya, temenku itu ketok kamarku. Bella, ayo makan yuk, temenin aku makan. Langsung aku berdiri, ayo. Makan apa ketika itu? Ingat pasti kan? Ingat, nasi goreng XO. Di depan UPH itu ada nasi goreng XO. Favoritku banget, aku sampai nangis. Nasi goreng XO, tambah udang, tambah keripik kentang. Karena itu yang aku suka. Jadi itu aku makan sambil nangis, dia nggak balik nanya. Dia nggak balik nanya sama aku. Cuman sepanjang hidupku sampai sekarang berlalu, dia pun nggak nanya. Kenapa aku nangis hari itu? Mungkin sekarang kalau podcast ini tayang, dia tahu ya. Mungkin kalau podcast ini tayang, dia tahu. Nanti boleh dikasih tahu lah, biar dia nggak penasaran. Aku rasa ya, beberapa orang dalam hidup itu nggak punya rasa penasaran, Brian. Oh ya, benar. Betul. Nggak kepo. Ya. Kamu harus bersyukur kalau punya temen nggak punya rasa penasaran. Ya, karena dia bukan kepo, bukan apa ya? Ya urusi masalahnya sendiri-sendiri. Iya. Bukan egois loh, enggak. Cuman yang menghargai temannya. Ketika teman itu mau membagi privasi atau membagi ceritanya, sharing, kamu akan sharing kok. Bukan dengan keterpaksaan atau diinterogasi lah istilahnya. Seperti ini saat ini kan kamu dengan sukacita kan sharing ke aku. Masalah kamu juga sebenarnya nggak kenal personal Rian itu siapa juga nggak kenal, Olive siapa juga nggak kenal. Tapi kamu cerita
ya udah, ya puji Tuhan, aku juga merasa berharga. Sharing ini menurutku lah ya, kalau masuk ke platformku ini bisa menginspirasi orang-orang lain, ya puji Tuhan, karena kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat cerita-cerita sharing-sharing. Betul. Nah, Betul. gitu sih. Ya, akhir kata aku mau tanya nih, mau tanya pesan-pesanmu buat Wah, teman-teman yang apa ya, yang pengen kabur aja dulu loh. Kamu ada Kayaknya pesan? lebih cocok ke perempuan-perempuan sih. Oh, perempuan-perempuan yang kabur aja dulu atau Perempuan-perempuan ya. Hmm. Siapapun perempuan-perempuan yang mendengarkan ini dan kamu merasa diperlakukan seperti sampah sama siapapun dalam hidupmu, kalau kamu bertahan, itu bukan salah orang yang memperlakukan kamu seperti sampah. Hmm. Karena kamu merasa layak diperlakukan seperti sampah, makanya kamu bertahan. Buka matamu, pergi. Yang merantai dirimu itu bukan orang itu, tapi kamu. Kamu merantai dirimu sendiri. Hmm. Kamu menghambakan diri saat kamu diperlakukan seperti sampah. Buka mata. Keluar. Kamu pikir, aku keluar kayak gini nih, tahu aku mau ngapain? Nggak tahu. Aku tuh bener-bener buta. Nggak ngerti Melbourne tuh kayak gimana. Buta. Nggak tahu. Tapi aku bener-bener jalan Tuhan. Aku nggak ngerti dengan kelakuanku kayak gini, dengan mataku kayak gini, tuntun aku Tuhan ketemu dengan orang-orang yang bisa, yang mau membuka rumahnya untuk aku kerja. Buka mata, kamu tidak layak diperlakukan seperti sampah. Oke. Mantep banget sih, Bel. Thank you banget loh, Bel, buat sharing-sharingnya. Iya. Wah, seru banget sih ngomong, Mbak. Kamu rak kroso. Kayak ngomong, Mbak, konco lama. Padahal kita nggak kenal. Wes serius kok ngobrol, Mbak. Konco suwi rak ketemu loh. Padahal kita baru kenal ini ya, baru tahu ini ya. Kontak-kontak juga sama Olive. Thank you banget Iya. teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga nggak bosan karena ini nanti 2 part. Jadi ini part kedua kita ini. Mohon maaf. Tapi seru banget sih, serius. Aku sama Olive berharap juga bisa ketemu kamu untuk sharing-sharing secara langsung ya, kalau Tuhan izinkan sih. Kalau Tuhan Amin. izinkan bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol langsung karena menyenangkan dan memberkati sih. Aku benar-benar terasa wam banget. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Bella. Bella bisa Instagramnya apa, Bella? @THNKRBLL_nya 2 kali. Susah ya, Wak. Ya, pokoknya Tinkerbell tanpa I dan Tinkerbell tanpa I tanpa E. dan pakai underscore belakangnya. Pakai S 2 kali. Oke, itu kamu Nantilah. platformmu itu aja atau main di mana? Aku punya TikTok sih, tapi aku nggak aktif di TikTok. Oh, siap ya. Nanti Aku bingung ngurusi TikTok. ya siap, teman-teman boleh di follow buat reels-reelsnya Bella ya. Lucu-lucu sih. Dan medok jedok ya. Medok jedok banget. Oke. Wis medok njewedok. Ya. Wes, banget dadah. ya. Kita Sehat-sehat ya. Ya. Kita foto saya ya.